Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sobat muda yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan coba membahas kultum kita, yaitu lidah sumber bencana. Sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah merupakan suatu instrumen penting di dalam tubuh kita, sehingga apapun yang diucapkan oleh lidah kadangkala kita sulit untuk mengontrolnya. Segala ucapan yang keluar dari mulut kita kadangkala tanpa kita sadari melukai hati orang lain, tanpa kita sadari menyakiti perasaan orang lain, tanpa kita sadari membuat orang sedih karena ucapan kita. Maka sering pernah kita dengar suatu istilah, mulutmu harimaumu. Nah, ini merupakan suatu istilah yang bisa mengingatkan kepada kita agar segala ucapan yang kita ucapkan itu harus kita pikirkan terlebih dahulu, sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk bisa saling mengingatkan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Nah, di dalam Al-Qur'an yang populer kita dengarkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, hendaklah ada di antara segolongan kamu orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, mengajak yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sobat muda yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Luqmanul Hakim diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Lalu sang majikan meminta kepada Luqmanul Hakim untuk mengambil sesuatu atau dua daging yang terpenting, yang paling berharga di dalam kambing tersebut. Maka keesokan hari Luqmanul Hakim dia langsung menyembelih seekor kambing dan mengambil dua daging penting yang ada di dalam kambing tersebut sebagaimana yang telah diperintahkan oleh majikan tersebut. Nah, ketika sudah dipersiapkan dua daging yang berharga di seekor kambing itu, lalu diserahkan kepada sang majikan. Nah, ketika diserahkan dua macam daging yang diambil oleh Luqmanul Hakim, majikan tersenyum. Lalu keesokan harinya majikan kembali menyuruh Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing yang lain dan meminta Luqmanul Hakim mengambil daging terburuk yang ada di dalam kambing tersebut. Lalu keesokan hari Luqmanul Hakim menyembelih seekor kambing itu dan mengambil dua daging yang paling jelek di kambing tersebut. Nah, pertanyaannya, apa yang diambil atau daging apa yang diambil oleh Luqmanul Hakim dari kambing yang dipotong yang pertama dan yang kedua? Sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di daging kambing yang pertama yang dipotong oleh Luqmanul Hakim, dia mengambil dua macam daging. Yang pertama yaitu lidah dan yang kedua adalah hati. Nah, di kambing yang kedua yang dipotongnya lagi, mereka juga ambil dua macam daging, lidah dengan hati. Nah, ketika kambing yang kedua telah disembelih lalu diserahkan kepada majikan. Nah, sobat muda yang dimuliakan Allah, sang majikan melihat dua macam daging kambing yang diberikan oleh Luqmanul Hakim itu di hari pertama dan di hari kedua kok daging yang sama diserahkan. Lalu sang majikan bertanya, "Wahai Luqmanul Hakim, kenapa engkau memberikan saya dua macam daging yang terbaik yang engkau berikan, yaitu lidah dengan hati? Kemudian di hari kedua engkau juga memberikan daging yang sama, yaitu lidah dengan hati. Padahal saya meminta daging terbaik dan daging yang paling jelek." Nah, lalu sobat muda yang dimuliakan Allah, apa penjelasan daripada Luqmanul Hakim? Nah, Luqmanul Hakim memberikan penjelasan, "Wahai tuanku, kenapa saya memberikan dua macam daging yang sama kepada tuan? Nah, bahwasanya lidah dan hati itu adalah suatu yang ada di dalam tubuh
seekor kambing, dan juga kita memiliki lidah dan hati. Nah, lidah bisa membawa kita kepada surga, hati juga akan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Nah, begitu sebaliknya, lidah juga dapat membawa kita ke dalam neraka. Begitu juga dengan hati. Maka apa yang saya berikan kepada Tuhan itu adalah suatu istilah bahwa kalau kita ingin masuk surga, kita harus jaga lisan kita. Kalau kita ingin masuk surga, jaga hati kita. Kalau kita tidak bisa menjaga hati dan lidah kita, maka kita akan diberikan tempat yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka lidah dan hati ini merupakan salah satu yang harus kita jaga dari anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik. Jaga ucapan kita, jaga lisan kita, jaga hati kita sehingga tidak menyakiti orang lain, sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Sehingga apabila kita telah jaga lisan dan hati kita, insya Allah di mata manusia kita mendapatkan nilai yang terbaik, apalagi kita akan mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kisah yang singkat ini dapat menjadi iktibar bagi kita semua, dapat memberikan nasihat bagi kita dan akan merubah diri kita ke depan ke arah yang lebih baik. Selamat menjalankan ibadah berbuka puasa Ramadan. Dan sobat muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, SMK yang unggul, islami dan modern. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.